Fah, do you know what I mean? I'm sorry, I'm not sure I know what you mean. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students, how are you? Good? Okay, thank you. Well, boys and girls, in this video, as you can see in the title, we are going to learn about some expressions in chapter 1. But before we start, can you please prepare your English book, this one, and also your notebook to take notes if it is necessary. And there are 3 expressions that we are going to learn in this video. The first one is asking for attention, atau kalau dalam bahasa Indonesia, meminta perhatian. And then the second one is asking for comprehension, atau dalam bahasa Indonesia, menanyakan pemahaman. And then the last one is asking and giving opinion, atau kalau dalam bahasa Indonesia, meminta dan memberi pendapat. So let's see one by one. Oke, kita mulai ke expression yang pertama, yaitu asking for attention atau ungkapan meminta perhatian. Sebenarnya, ungkapan meminta perhatian ini sering sekali kalian dengar di dalam bahasa Indonesia. Misalnya ketika kalian berada di kelas, bapak atau ibu guru kalian pasti sering sekali mengatakan, "Mohon perhatiannya." Nah, itu adalah salah satu contoh ungkapan meminta perhatian. Tapi sekarang kita akan belajar ungkapan meminta perhatian dalam bahasa Inggris. Ungkapan meminta perhatian digunakan ketika kamu membutuhkan perhatian seseorang untuk mendengarkan apa yang kamu ucapkan. Dan contoh situasinya adalah ketika kalian sedang berbicara atau kalian ingin berbicara, tetapi lawan bicara kalian tidak mendengarkan atau tidak fokus. Nah, ini adalah contoh ungkapan meminta perhatian. Kalian bisa menggunakan salah satunya ya. Contohnya, yang pertama ada listen to me atau dengarkan saya. Yang kedua ada guess what? Coba tebak. Yang ketiga ada attention please, mohon perhatiannya. Atau yang keempat ada look at me, lihat saya. Contoh kalimatnya seperti ini. Look at me, I can ride a bicycle. Contoh lain dari ungkapan meminta perhatian yang lebih formal atau sopan, kalian bisa menggunakan excuse me atau yang artinya permisi. Yang kedua, can I have your attention? Boleh minta perhatiannya. Atau yang ketiga, sorry to trouble you, mohon maaf mengganggu. Kemudian, untuk memberi respon kepada seseorang yang meminta perhatian kalian, kalian bisa menggunakan salah satu contohnya, misalnya what? Apa? Atau sure? Pasti? Atau alright? Okay? Atau what happened? Apa yang terjadi? Atau yang terakhir, really? Benarkah? Sekarang kita lihat contoh dialognya ya. Guess what? My mother allowed me to go to the farewell party tomorrow. I'm so happy. Really? That's a good news. I'm happy to hear that. Next, kita masuk ke ungkapan yang kedua, yaitu expression of asking for comprehension atau ungkapan menanyakan pemahaman. Jadi, ungkapan menanyakan pemahaman ini digunakan untuk menanyakan seseorang apakah dia paham atau tidak. Berikut contoh ungkapan menanyakan pemahaman dalam bahasa Inggris. Yang pertama ada, is it clear? Do you know what I mean? Do you understand? Are you with me? Do you get the point? Nah, sebenarnya kelima ungkapan itu artinya sama, yaitu kamu ngerti nggak? Nah, inilah respon ketika kamu ditanyakan kamu ngerti nggak? Dan kamu mengerti, kamu bisa mengucapkan salah satu dari ini. Yes sir atau yes ma'am. Atau juga bisa I see what you mean, yang artinya oh saya tahu maksudnya. Atau yang ketiga bisa I know. Dan ini respon atau jawaban ketika kalian tidak paham. Yang pertama ada I don't get it, saya nggak ngerti. Atau yang kedua ada sorry, I'm not sure, maaf saya nggak yakin saya paham. Atau yang ketiga I'm not sure I know what you mean. Sama aja itu seperti yang kedua artinya.
Nah, sekarang kita lihat contoh dialognya ya. Fah, do you know what I mean? I'm sorry, I'm not sure I know what you mean. Do you want me to repeat it? Yes. Thank you. Oke, kita masuk ke ungkapan yang ketiga atau ungkapan yang terakhir, yaitu expression of asking and giving opinion atau ungkapan meminta dan memberi pendapat. Ungkapan meminta pendapat digunakan ketika kamu ingin tahu apa pendapat seseorang tentang sesuatu hal. Sedangkan memberi pendapat digunakan untuk ketika kamu ingin memberitahu atau mengutarakan pendapatmu tentang sesuatu hal tersebut. Contoh ungkapan meminta pendapat dalam bahasa Inggris yaitu yang pertama ada what do you think? Nah, what do you think ini digunakan ketika kamu sudah memberitahu apa bendanya atau apa yang kamu ingin tanyakan. Kemudian yang kedua ada what do you think about bla bla bla. Nah, kalian isi titik-titik itu dengan sesuatu yang ingin kamu tanyakan. Yang ketiga ada what is your opinion about. Ini sama aja sama yang nomor 2 ya. Kemudian yang terakhir ada how do you feel about. Apa perasaanmu tentang atau apa pendapatmu tentang. Dan ketika kalian ingin memberi pendapat, kalian bisa menggunakan salah satu dari ini. Kita lihat yang pertama. I think bla bla bla. Nah, kalian sebutkan pendapat kalian apa. Atau yang kedua, kalian bisa langsung mengucapkan atau memberi pendapat kalian. Misalnya, that's great. Atau yang ketiga bisa I feel bla bla bla. Sebutkan juga apa pendapat kalian. Yang terakhir ada from my opinion it is bla bla bla. Oke, sekarang kita lihat contoh dialognya. You know that the government said that we have to study from home because of this coronavirus. What do you think about that? I think that's good for us, Even though I miss my friends, the canteen, the classroom, but it's okay. Itu dia 3 ungkapan yang ada di chapter pertama. Then, what do you think? Is that easy? Students, please let me know if you don't understand about this. Thank you so much for watching. I'll see you next week. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.